Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak Mahfud ya. Ya, betul. Pak Mahfud terkenal dengan nama Pak Kiput. Ya. Ini desa Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ini banyak koleksi kambing yang sudah siap untuk dibesarkan ini. Kalau penonton ini lihat kambing pasti bagus-bagus. Ini kapasitas kurang lebih ada berapa puluh ini Pak? 150 kalau total penuh. Ini kalau penuh. Total penuh 150. Ya. Ini yang belum penuh berapa? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 9? Wah, masih banyak, ada 40-an yang belum 40-an? Oh, sebelah bawah situ ada? Iya, ada. Pak, kesulitannya ngumpulin pejantan penggemukan itu apa sih? Ya, kesulitannya yang cari harga rata-rata yang tadinya yang dicari yang 14, sekarang sih di sini mintanya udah 16 kan susah. Cari yang harga 13-an setengah. Cari harga 13-an setengah. Kalau sekarang ini harga berapa? 16-an kalau segini udah. Ini? Iya. 16-an ya? Iya. Oh. Terus kalau yang harga 13-an memang sudah nggak ada? Ya ada masihan, tapi kan jarang. Kadang satu, sepasaran 1, 2. Oh, kecil-kecil gitu ya? Kalau ini udah mapan semua? Udah mapan semua nih. Ini mau diborongkan kapan ini? Iya, rencana mau tak borongkan ini, mintanya 16-an setengah. 16-an setengah? Iya. Semua ini? Iya. Terhitung yang di bawah itu? Enggak, kalau yang di bawah enggak punya anak. Yang 16-an berapa? Ya mungkin ada 50 ekor lah. 50 ekor 16-an ya? Iya. Coba dicek semua, ini sehat-sehat. Ini kalau penonton mau ada yang minat, rumahnya dekat dengan Sukanegara, atau yang jauh ini kan, yang jauh dari kecamatan sini, ini bisa nanti dibantu lah, dibantu. Pak Kiput itu sebenarnya pakai WA nggak sih? Aku pakai. Pakai? Iya. Nomornya berapa? Kalau hanya nggak hafal, itu di rumah punya yang pakai mamanya. Nggak hafal nomornya ya? Iya. Coba. Ini ada kacang crossbur nih. Nah. Kacang crossbur. Kalau sebenarnya ini makanan wajib berapa kali sehari? Kalau makanan wajib ya 3 kali. Ya yang gini cuma tak kasih ongkok sama menir. Menir jagung. Iya, menir jagung. Kalau malam? Kalau malam komplit. Semuanya. Daun singkong ada, terus menir jagung ada, fermentasian dari bungkil, dari jenjet jagung, ada juga. Yang mau dilepas, yang mau dijual ini 50-an ekor. Sekitar 50 ekor. Harga 16-an setengah. Iya. Termasuk ini ya? Iya, juga. Tuh yang gede juga ada tuh. Iya. Tuh ditawar 18 kalau beli satu tadi nggak dapat. Karena di root, akhirnya yang besar kayak gini tetap harga 16-an ya? 16-an, iya. 16-an setengah. Nih 50 ekor. Bisa datang sendiri ke sini. Nih. Ini gede-gede nih jantannya nih. Ada yang kecil juga terbantu. Susahnya lagi apa sih Pak sebenarnya kalau di penggemukan? Susahnya ini ya kalau untuk cari yang makanan yang cepat gemuk, misalnya DGS, susahnya telat nggak ada. Terus dicampur CGF itu harus ada. Harus ada. Karena untuk mempercepat penggemukan. Jadi kalau penggemukan itu makan harus lengkap semua. Iya, lain sama breeding perempuan kayak gini, cuman kayak bungkil daun singkong, kok udah gemuk. Karena sistemnya lama. Kalau penggemukan harus pakan serba lengkap ya? Iya, lengkap. Kalau di cara pembelajaran makan fermentasi, silase semuanya ini sebenarnya susah nggak sih? Nggak, cukup daun singkong sementara 1 hari 2 hari, nah langsung dicampur bisa. Bisa? Iya. Ngedrop nggak? Enggak, kalau daun singkongnya khusus nggak ngedrop. Nah itu langsung tuh, daun singkong tak kasih juga, onggok sama menir juga tak kasih, daunan juga tak kasih. Kadang tinggal milih, habis itu ya milih itu juga. Kadang seneng onggoknya sama menir tuh, baru tuh.
Itu dari gisting semua itu 1, 2, Ini? 5 ekor tuh. 5 ekor dari gisting. Dari gisting semua. Loh, kok jauh amat? Ya orang pesen dari bangun ini dari gisting. Pertama kan susah daun apa sih daun-daunan apa ya? Rambanan. Rampanan. Oh, sekarang dia langsung mau. Langsung mau. Ya juga kan ada rambanan tuh, ada. Jadi mau ya. Coba tak cek sih. Ini kata orang kan kalau yang belum pernah sama sekali ngedrop sih. Enggak juga. Enggak mesti lah. Nggak mesti. Nggak. Apa tergantung cara kita aja. Iya. Kalau yang tidak tahu. Langsung dikasih sentra tuh yang langsung ngedrop. Oh, sentral langsung ngedrop. Oh, langsung. Kalau yang ini kenapa nggak dijual? Ini punya anak ini nunggu besar. Oh, nunggu hari Nunggu bedikan raya. besar nih, bulan besar. Punya anak ada berapa? Ada 20 ekor. 20 ekor. Oh. Wah, ini. Kalau ini udah besar-besar banget ini. Semuanya nih. Karena udah lama sih ya. Mapan sudah besar-besar. Nah. Ini nggak ada yang satupun penyakitan, ini nggak ada, lengkap nih, sehat semua. Ini Wah, sehat-sehat kalau gitu. makan, ini ampas singkong, ini daun singkong. Kalau gembel udah habis, Pak. Habis tinggal satu mau beranak tuh lagi penting. Ini ya tinggal satu ya. Tinggal satu. Diborong berapa? 15-an. 1.500.000-an. Iya. Kemarin Iya, ada apa 12 ekor apa ya? 12 ekor. Ini konsentrat. Konsentrat ini kalau di Lampung konsentrat tidak ada merek ya. Nggak ada, ya. Nggak ada merek. Lain di Jawa ya. Ini daun singkong. Nah, Pak, kalau penggemukan jantan dengan betina sebenarnya enak mana? Ya enaknya enak betina. Apa aja juga mau. Penggemukan betina. Iya. Tapi ada tapinya nggak? Ada tabunya kalau terlalu banyak makanan bisa macir. Bisa macir? Bisa, cuman gemuk doang nggak bisa beranak. Nggak bisa beranak? Nggak. Bukannya penggemukan betina itu memang nggak fokus untuk beranak? Ya rugi lah untuk cuman penggemukan untuk betina. Rugi? Rugi. Makannya terlalu banyak? Terlalu banyak, paling harga ntar gemuk paling 2,5 juta, 2 juta. Kalau ini untuk breedingan untuk besar kan bisa 2,5 juta. Oh, 4 jadi bulan. kenapa penggemukan lebih baik pejantan itu karena harganya? Karena ada harganya, ceknya cek keka bukan cek daging, cek keka cek korban gitu. Kalau betina cek daging? Cek daging. Kalau kita menyesuaikan daging. Kalau betina menyesuaikan Misalnya daging? segini belian 16, 17 kan dagingnya nggak sesuai, nggak mau minta. Paling nawar, ini belian 15. Tuh, yang gede. Yang 1.000, berarti 2,5 juta, 2. Oh, jadi kalahnya. Coba kita dikasih misalnya 5 bulan, kan kalau belum bunting, paling tawaran masih harga standar 1.000 yang Standar kecil. 1.000 ya? Iya. Ini lorong belakang. Ini bawah. Cuman di pinggir di semen. Ini tetap pakai pondasi. Nah, ini kotor. Nah, ini yang dari gisting. Ini tinggi 80. Yang sebelah sana positif 1 meter itu kan beda tuh. Depan belakang ini berarti kontur tanahnya ya berbeda, tidak rata. Lebar ini ke belakang 130, ada 130 ke belakang. 120. 120. Di robot aja 13, sekarang 120. Ke belakang 120, ke samping ini berapa? Ke samping 50. 50 ya. Ada yang 60, ada yang ini 55, yang ini Enggak rata semua. enggak. Kalau biaya buat kandang itu, Pak. Biaya buat kandang kambing untuk segini banyaknya itu duitnya berapa sih sebenarnya? Kalau untuk kandang semua ini ya banyak, ada 35 jutaan yang ini seluruh ini ya. 35 Ini juta. habis. Orang asbesnya ada udah apa 8 kodi nih. 8 kodi. 8 kodi. 35 positif itu. Positif. Kasonya 8 kubik lebih. Baloknya nih. Kasonya aja 4 kubik. Terus reng paletnya untuk lantai
20 bengket. Nih, 400 biji. Ini dari lantainya ini 20 ikat lah pokoknya. 20 ikat ya. Ini dari 2 cm ukuran 4 nih. Lebar ketebalan 42. Oh, ini 42 ya? Iya, 42. Ketebalan 2 cm ya? Iya. Ini kan 42 nih. Kalau sebenarnya pemula itu enak penggemukan jantan apa betina? Ya kalau enaknya ya betina, cuman kalau hasil larinya ya ke jantan. Tapi kalau larinya ke bur, nah enakan betina ya. Kalau bur. Bur? Iya. Kenapa? Ya babon aja masih kayak gini udah 10 juta, 15 juta kalau yang baru bilang. Apalagi larinya ke jantan, segini aja kadang-kadang 15 juta. Kalau ini paling 1.500.000 kan kalau beli satu-satu. Kenapa nggak pengen bur? Kepengen banget ini mulai jual mau breeding mulai. Bur? Ya rencananya. Bur satu pasang. Satu pasang nyicil, campur kayak gini lah. Tapi apa nggak nanti kesulitan jual? Harga mahal. Ya mungkin ya nggak dijual dulu, cari bibitan dulu lah untuk sementara loh. Sampai memperbanyak. Memperbanyak untuk bibitan, misalnya beli 1, 2, 5, 10, kalau belum ada 2 ton kan belum dijual. Sejak kapan tergoda bur? Ya tergoda ya lihat-lihat YouTube itulah Musa Semar Asaan itu lah. Iya, ada bandot sampai 32 juta. Ada yang 100 juta tuh kakinya. Malah lebih ngalah-ngalahin harga sapi ya? Iyalah, metal paling harga apa ya 30 juta. Ya kambing bur bisa 100 juta pernah denger. Kalau dari sapi kan yang 100 jarang lah, paling denger deh ya ukuran jarang lah pokoknya. Tapi dari kambing sering krungu lah, sering denger. Sapi jarang ketemu 100 juta, ya, kambing sering denger malahan. Padahal kalau ngomong postur ya kecil. Kecil kayak gitu, paling ngomong berat. Dibandingkan daging nggak ya, ada. Jauh, paling daging 25 kilo lah ya. Terus ini yang bikin menggoda apa kok mahal harga bur? Ya menggodanya mahal itu apa ya, kok kecil kok mahal. Terus untuk apa ini? Untuk biayanya prakteknya enak karena kecil, bisa harganya mahal gitu loh. Lain sama sapi misalnya gede kan 1 karung, kambing kan paling sehari kan misalnya 5 kilo aja lah. Dari semua fermentasian udah komplit, udah mahal. Harga 100 juta makannya cuma 5 kilo. Iya, nggak habis itu 5 kilo. Kalau sapi? Sapi bisa 50 kilo. Habis. Pak Kiput itu sebenarnya ngomong di penggemukan ini sudah berapa tahun sih? Aku kalau di kambing udah tahun 99. 99. Tahun 2000, kalau untuk ternak kayak gini aku tahun kalau nggak salah 2005 lah. 2005. Ya baru ini. Kalau kemarin cuma breeding dijual. Yang sering meleset nih, kadang-kadang kan kalau YouTube, ya. Anggaplah saya menganggapkan YouTube ya. Ya. YouTube itu kan dilihatnya enak, nggak ada kematian, nggak ada resiko apa. Sebenarnya suka dukanya jadi penggemukan itu apa sih? Nah itu sebenarnya kan kalau dari pasar langsung dikali sentrat, nah itu ngatasi mencret ala udah keluar apa, kotorannya putih udah walah. Entah ampun susah banget disuntik model apa nggak bisa. Mati, kurus mati. Terus lagi susahnya? Ya itu susahnya lagi, kambing baru apa ya baru datang gitulah, langsung dikasih sentrat, udah ngedrop. Hitung-hitungan nih, saya seumpamanya gini Pak Kiput, saya modal 1.300.000 tuh beli. Bener nggak sih ada meleset atau nggak meleset sih seumpamanya? Saya ngitung 1.300.000 digemukkan selama 6 bulan saya dapat sekian dikali sekian. Itu seringnya meleset atau enggak dalam kenyataan? Kalau aku sendiri sih orang bedak nggak meleset kalau aku sendiri. Enggak. Tapi meleset. Harganya ancer-ancernya apa anggaran mau besar, bulan besar. Bulan besar. Iya, misalnya hari ini. Ini kan anggaran bulan besar. Taruhlah sekarang belinya modalnya yang 15 saja ya.
Kalau aku minimal kalau 15 harus targetnya 2,5 juta. Harus. Harus kudu lebih kadangan. Kalau tidak Kalau dia rugi karena cuma 1 juta 4 bulan kan kita ngejar target kan pakannya itu wah komplit. kalau ada kematian kan rata-rata kambing mudah ada Iya. kematian sih. Iya. Ini gimana kalau matinya dari 100 ekor matinya 5 gitu? Kalau aku alhamdulillah jarang ya. Kalau 100 paling ya satu. Pernah kayak itu kambing baru dari Pasar. bukan yang dari Garut, dari Serang tuh kan. Karena mungkin kedingin di mobil ya. Langsung tak kasih pakan fermentasi kayak gini. Nggak mau memang. Mati. Harusnya serumput. Ya pernah aku ngambil 60, mati cuma 1. Cuman harganya untuk dirut kan udah dinaikkan dari yang harga 15, kita kan belinya cuma 11. Di 2 bulan yang 15-an misalnya 20, yang 13-an 20, yang 11. Nah kan untuk urut-urutan kayak gitu kumulasi masih hasil. Masih hasil. Masih hasil. Yang harga murah dinaikkan, yang Iya. harga tinggi diturunkan Iya. gitu ya. Untuk memotong-motong yang mati 1 apa 2 gitu. Kalau di perawatan ada kesulitan nggak? Keperawatan kesehatan, pemberian obat gitu? Nggak juga, nggak bisa karena aku juga pernah kursus di peternakan. Nggak sulit kok. Nggak sulit. Nggak. Kenapa orang sering ngomong teori dengan praktek mudah, teori prakteknya susah? Ya karena dia kan niru-niru orang-orang, wah aku misalnya punya saya, wah enak ya kayak aku niru-niru kamu. Kalau dia cuman pinjam-pinjam kur saja sekali-sekali itu kayaknya nggak hasil. Pinjam kur misalnya belum punya kandang ya, pinjam 50 tak bikin kandang, tak bikin pasang, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya. Jadi bagusnya gimana? Ya bagusnya udah punya kandang, udah punya makan, baru kita pinjam kur gitu misalnya kan ya. Oh jadi sudah ada Ya kandang, udah persiapan. pakan sudah disediakan, belikan kambing nggak masalah. Nggak masalah ya. Oh, tapi kalau pinjam Dipotong bikin kandang, bikin kurs. Cuman kok pinjamnya sekali? Ya sekali-sekali itu pinjam, nggak mau lagi pasti. Rugi. hancur pasti. Hancur. Katanya malah dia karena bukan baku lagi ya. Kayaknya nggak. Tahu-taunya cuma ngeliat-ngeliat sih, wah enak ya, kamu juga niru. Aku bisa kalau ngomongin sama temen, boleh kamu niru tapi anggaran mau besar gitu, bulan besar. Pasti hasil gitu loh. Kalau nggak habis besar jangan sekali-kali kamu tiru-tiru kayak seperti saya. Karena saya ini pedagang. Jadi keuntungan pedagang itu kos pakannya dapat biaya dari jual beli Ya, setiap hari. Saya nggak pernah tahu itu habis berapa, nggak tahu loh karena waktu ini jual ini hasil kayak tadi kan belian 11 apa 12 laku 15 kan 300 sudah 2 plastik gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Repotnya peternak jauh lebih lama. Iya. Kalau peternak karena tidak jual beli dia dapat keuntungannya terakhir. Mungkin apa jual apa ya nyorok kantong itu sampai dia nggak hasil. Orang nggak hasil kayaknya saya udah berhenti takon gitu kan karena protes sama saya. Kalau nggak hasil pasti berhenti. Iya, aku ngomong kadang, oh lah orang kalau nggak hasil aku udah berhenti. Aku udah 20 tahun loh masuk kambing kayak gini, breedingan kayak gini. Artinya hasil ya. Iya, ya udah nggak saya ketahuan sendiri hasilnya kan ya. Hasilnya. Saya mungkin dari mana kan udah gudang saya juga tuh kapasitas sudah masuk berapa ton aja. Kalau tuh. ini masuk breedingan apa masuk daging? Ini masuk breedingan nih. Ini masuk breedingan. Iya baru ini. Oh ini baru. Iya. Masih muda ya ini Masih ya? muda. Sama harganya walaupun ini udah babon. Kalau yang ini udah ini 12-an. Ini betina? Iya, rut-rutan 12-an betina ini. Oh 12-an aja ini ya? Kalau yang ini? Iya 12-an 3 ekor ini 12-an. Ini 1.200.000, Iya. ini 1.200.000. Iya, di rut katanya. Oh, murah banget ketemunya. Pak Kiput berarti ini dari Pasar Sukanegara. Kalau nyari nama Bapak paling terkenal namanya apa? Kang Kiput itu kita. Nyari. Paling terkenal. Iya. Pasar Bangunrejo. Iya, di mana juga Kang Kiput manggilnya. Kang Kiput. Iya. Dari Kecamatan Bangunrejo langsung ke Pasar Sukanegara. Langsung nama Kang Kiput deket Pengkolan itu rumah kayak apa ya? Rumah almarhum Pak Samsul itulah. Kalau dari Bangun beloknya apa yang ke kiri ya dari Kota Baru ke kanan. Nomor nggak apal tapi ini Kalau nomor WA nggak apal, kalau nomor pribadi apal. Nomornya berapa? 0812 7963 9041. Hubungi nama Kang Kiput. Itu Bakul kambing. nomor telepon biasa ya? Kalau nomor WA nggak apal di rumah. Nggak apal ya?
Berarti kalau ngubungin Kang Kiput pengen borong kambing ini semua, Ya nomor tadi tuh ya. jam berapa enaknya ngobrolnya? Sak jam jana masih ada standby di rumah. Ada ya? Ada. Habis pasar udah di rumah. Oke. Ngurusin Makasih ya kambing. Pak Kiput Oke, ya. oke. Sukses ini. Amin. Mudah-mudahan ada yang banyak borong ini semuanya. mudah-mudahan. Nanti bisa tercapai beli kambing burnya. Ya.